lihat seperti apa sih? Apakah ini juga bisa menjadi satu ancaman sebenarnya aset kripto ini untuk pasar saham? Kalau investor yang sudah lama berinvestasi di saham, kami sudah mengerti tentang pajaknya. Pajaknya sudah final. Kemudian atas capital gain tidak ada pajak. Hmm. Asetnya juga jelas disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan kalau misalnya atas nama reksadana disimpan di bank kastodian. Jadi semuanya sudah serba jelas. Kalau untuk investor yang sudah lama di saham seperti itu, kemudian dia beralih ke aset kripto, menurut saya dari sisi keamanan dana masih masih jauh. Karena kalau aset kripto itu kan tidak ada bursanya, tidak ada KSE-nya, pajaknya juga tidak final. Mhm. Kemudian secara harta disimpan di mana kita juga nggak tahu. Kita fundamental kita tidak bahas dulu deh, karena menurut saya kripto itu tidak ada fundamentalnya gitu. Tapi ya tetap saja ada peminat. Nah, kemudian kalau untuk investor yang mungkin millennials baru mencoba seperti itu ya. Nah, orang-orang seperti itu mungkin semuanya dia coba, dan kebetulan mungkin kenaikan harga di kripto sekarang sedang tinggi. Jadi Iya. mungkin yang tadinya dia trade saham-saham pom-pom gitu ya, atau saham-saham yang kemarin lagi banyak dapat Mhm. sentimen positif, harganya naik tinggi, sekarang karena sudah sepi ya dia pindah ke tempat lain. Nah, investor-investor yang baru seperti itu biasanya kalau menurut saya mana mana yang sedang naik, kemanalah dia menuju gitu. Ya, jadi Mhm. saya tidak itu komposisinya masih kecil sih. Tetap yang besar itu tetap yang investor yang sudah lama. Jadi saya tidak melihat penurunan ini karena orang pindah ke kripto, tapi memang harga saham sekarang relatif flat. Jadi orang kalau mau trading saham juga ya nggak banyak pilihan juga seperti itu. Oke, ini juga terbaca atau tidak Pak di aset lain? Artinya kan kalau dilihat transaksi saham ini sudah mulai turun dari awal tahun, apakah tren di industri reksadana juga sama begitu ya? Karena kan juga beberapa unit penyertaan reksadana di bulan Januari ke Februari juga sama gitu ya, performanya juga turun. Apalagi kalau reksadana saham pun pasti cukup cukup related dengan indeks gitu ya secara keseluruhan. Seperti apa Pak Rudianto? Kalau transaksi saham yang turun tuh dugaan saya yang lain adalah mungkin banyak investor juga masih nyangkut. Waktu saham Hmm. farmasi yang beli di harga atas, kemudian sempat masuk ke pertambangan, kemudian juga saham-saham bank digital, itu yang nyangkut saya tahu masih banyak juga gitu loh. Jadi karena belum balik modal ya ditungguin. Jadi itu juga menurut saya salah satu penyebab sepinya transaksi. Nah, kalau dari reksadana sekali lagi eh, kalau di kami pada saat misalnya tidak ada dana in atau tidak ada dana out, ya kami akan lihat momentum. Kalau misalnya saham yang kami incar harganya sudah murah sekali, kami masuk. Nah, kalau misalkan Mhm. ada dana yang masuk atau dana yang keluar, nah otomatis dana yang masuk itu kalau nilainya signifikan kan harus kita beli aset supaya tidak Iya, melanggar iya. ketentuan Mhm. OJK gitu. Nah, aktivitas dana keluar masuk ya tadi seperti saya katakan, karena harga sahamnya juga di situ-situ aja, jadi juga tidak begitu banyak gitu. Nah, yang masuk banyak mungkin jenisnya kayak pasar uang, proteksi yang mau diterbitkan. Tapi kalau untuk reksadana saham ada sih yang melakukan timing seperti itu ya, tapi lebih banyak di reksadana indeks. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.